Apel pagi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, hari Senin 24 Juli 2023 dimulai. Bertindak sebagai Pembina Apel Bapak Maulidi Hilal, Komandan Apel Asep Rohimat, MC Ade Irni, Dirigen Fariha Suci, Pembaca doa Andi Ilham. Persiapan barisan. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Saya Yoi. Masing-masing komandan beton kembali ke samping kanan pasukannya. Jangan. Istirahat di tempat. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap. Gerak. Penghormatan barisan. Kepada pembina apel pagi. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel. Lapor apel pagi Senin 24 Juli 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah, tegap, maju. Gerak. 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 Jalan. Cepat. Gerak. Berhenti. Gerak. 3 langkah depan. Jalan. Jalan. Kepada Gerak. bendera sang merah putih. Hormat. Gerak.
Teruskan. Terus. Amanat oleh pembina apel. Sugan, istirahat. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Koordinator Widya Iswara, Bapak Haru Tamtomo, untuk jajaran PIMTI ada yang dinas luar dan juga ada yang menghadiri seminar nasional. Para peserta upacara yang kami hormati dan kami banggakan, pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai kita bangun tidur, mempersiapkan diri sampai kita tiba di lapangan upacara ini. Dan tentu semuanya itu adalah karena Allah berikan kemudahan dan kelancaran kepada kita dari semenjak kita bangun pagi sampai kita hadir di lapangan upacara. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan dan juga taruna poltekip yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangannya. Mudah-mudahan praktek kerja lapangan itu bisa membawa bekal tambahan Anda untuk peningkatan profesi Anda pada saat Anda bertugas nanti. Bapak dan Ibu sekalian, BPSDM ini adalah merupakan salah satu unit utama yang berada di Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas atau peran yang sangat berat sebenarnya untuk dipikul, yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi bagi seluruh ASN yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sementara jumlah yang harus kita kelola adalah sekitar 64.000 lebih ASN yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di seluruh pelosok tanah air kita, bahkan sampai ke perbatasan dengan negeri jiran. Oleh karena itu adalah menjadi hal yang sangat penting untuk kita bagaimana menghadirkan sosok ASN Kementerian Hukum dan HAM yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Ada 4 fondasi yang perlu kita tanamkan untuk membangun karakter ASN Kementerian Hukum dan HAM ini. Yang pertama adalah membangun kecerdasan spiritual. Kenapa hal ini penting? Karena kita tidak bisa mengawasi person to person yang tersebar di seluruh tanah air kita. Oleh karena itu kita harus menanamkan kepada setiap personil bagaimana bisa menumbuhkan dalam jiwa mereka, dalam jiwa kita, satu kesadaran bahwa tugas ini bukan hanya tugas semata untuk bangsa dan negara, tapi ini juga adalah merupakan satu tugas sebagai pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu ditanyakan terkait dengan tanggung jawabnya, tidak perlu pengawasan yang terus menerus karena dia tahu akan ada yang melihatnya. Tidak mengharapkan
pandangan dari pimpinan, karena dia tahu tanggung jawabnya itu bukan hanya untuk pimpinan, tapi tanggung jawabnya juga adalah untuk Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika berangkat ke kantor, muka tidak ditaruh di rumah. Sampai di kantor nanti cari-cari muka. Karena banyak yang masih punya karakter seperti itu. Ada pimpinan hadir, tidak ada, ya wis masa bodoh. Harus dibangun kesadaran tanggung jawab itu. Ketaatan kepada pimpinan itu bukan karena pimpinan ada di tempat, tapi justru pimpinan tidak ada di tempat, kita laksanakan tugas dengan paripurna. Yang kedua adalah kematangan intelektual. Tentu di lembaga pendidikan ini menjadi tugas pokok kita bagaimana mengembangkan kompetensi, bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu Akib, Aim itu hanya sebagai seorang yang menguasai bidang-bidang teknis. Tapi ketika sudah menjadi D4, itu bukan hanya teknis, tapi Anda dituntut mempunyai inovasi-inovasi yang bertaraf dunia. Bagaimana ini mengimplementasikan dalam kurikulum dan pembelajaran, ini yang harus dipikirkan oleh kita. Sehingga tenaga-tenaga kader-kader muda ini memang ketika lepas dari lembaga pendidikan ini, mereka betul-betul siap pakai. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini secara khusus mungkin kita belum pernah temui dalam mata kuliah selama kita belajar, tapi dalam praktek kehidupan kita selalu bersentuhan. Apakah itu? Disiplin, tanggung jawab, empati, simpati, kerjasama. Ini yang harus dibangun dari sekarang, dari semenjak Anda menjadi taruna ini. Kenapa? Karena Anda satu saat Poltekim bahkan dengan unsur yang lain, stakeholder yang lain, harus dibangun sinergitas itu. Banyak terjadi di lapangan. Kakanwilnya dari pemasyarakatan, kadif-kadifnya dari berbagai unsur. Kakanwilnya dari imigrasi, kadif-kadifnya dari berbagai unsur. Kakanwilnya juniornya, kadif-kadifnya seniornya. Kalau tidak mempunyai kecerdasan emosional, tentu sangat berat. Seorang senior harus hormat kepada atasannya yang junior. Ini berat beban fisikil, psikis. Dan bukan hanya senior hormat kepada juniornya, sebetulnya juniornya juga berat menghadapi bawahannya yang senior itu. Makanya suka balapan hormatnya. Selamat pagi Pak. Ya dulu-duluan aja hormatnya. Karena senior itu tetap senior. Jangan pernah Anda menganggap bahwa senior Anda yang bawahan itu adalah 100% bawahan. Jangan sama sekali. Senior tetap senior, harus dijunjung tinggi. Pasal 1, senior tidak pernah salah, tapi manusia ya tetap kadang salah juga. Pasal 2-nya, kalau senior salah, kembali lagi ke pasal 1. Kemudian apa lagi? Yang harus dipupuk dari sekarang adalah kebersamaan, bukan menonjolkan perbedaan, apalagi egosentris sektoral.
Oh saya kan Poltekim, oh saya kan Poltekim. Nothing itu. Saat berbicara untuk BPSDM, maka semua harus bersatu. Saat Anda duduk di kantor wilayah, semuanya satu untuk bendera kantor wilayah. Saat Anda duduk di Kementerian Hukum dan HAM, Anda kibarkan bendera Kementerian Hukum dan HAM. Hilangkan ego sektoral itu. Karena satu saat kita akan tetap bersama. Kemudian yang sekarang ini di sini Taruna, besok lusa Anda akan bertemu di lapangan, insya Allah kalau Allah pertemukan, bertemu lagi. Mungkin dengan senior Anda yang sudah jauh, Anda tiba-tiba bertemu lagi. Yang tidak ketemu di sini, Anda di lapangan bisa ketemu. Mungkin juga Anda nanti jadi atasannya dari senior-senior Anda yang sekarang sudah di lapangan duluan. Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tapi tetap berbuat baik, menyemai kebaikan di mana saja, itu yang penting. Kecerdasan emosional. Tidak mudah tersinggung. Karena dalam satu organisasi bisa saja bapak dan anak jadi satu. Dan mungkin juga bapaknya stafnya, anaknya pimpinannya. Atau kakaknya. Contoh sekarang, ya kan? Di PIM 3, kakak beradik sekolah bareng. Iya. PIM 3, PKA, iya. Lupa. Kemudian yang keempat adalah yang sangat penting dalam membangun karakter ini, di dalamnya adalah ketangguhan jasmani. Bagaimana Anda bisa menjaga pintu gerbang negara ini kalau jasmani Anda tidak tangguh? Sedikit flu, sedikit pengkor, sedikit ke rumah sakit. Anda yang bertugas di lapas, rutan, bagaimana Anda bisa gagah dengan baju seragam Anda kalau Anda sebentar flu, sebentar izin ke dokter? Dan begitu juga untuk peserta diklat, mestinya ada jadwal rutin kegiatan ketangguhan jasmani ini. Kami dulu PIM 4, PIM 3 dan pelatihan selalu ada jadwal itu. Di sini nih sudah siap petugas absen. Hanya sayang memang absen saja, tidak ada penekanan. Yang tidak absen pada saat senam pagi itu apa sanksinya? Ini yang harus ditegakkan. Karena peserta juga perlu sehat. Yang punya hak sehat itu bukan hanya Taruna, meskipun porsi kegiatan jasmaninya tidak seperti Taruna. Kalau pelatihan seperti Taruna nanti bengek semua. Peserta pelatihan juga penting untuk menjaga kondisinya agar tetap prima selama mengikuti pelatihan. Ini 4 fondasi yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Apalagi teman-teman Taruna ini, kalau bosan di sini lari cross country keluar, meskipun sekarang sudah banyak bangunan. Kalau dulu itu masih banyak kebun, jambu, pisang, gandul, pepaya dan sebagainya. Karena ternyata cross country itu akan menguatkan jantung kita dan kaki kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, kaki ini adalah tumpuan yang sangat penting bagi kita. Orang sehebat apapun, badannya gede, bagus kayak Pak Nyoman. Pak Nyoman, ini bukan Ade Rai, ini kakak Rai yang ini, yang di BPSDM ini. Badannya bagus, tapi kakinya nggak kuat Pak, pakai kursi roda, yang nggak bisa jalan, nggak gagah lagi. Pakai tongkat, mohon maaf, yang nggak gagah lagi. Oleh karena itu penting yang namanya kebugaran jasmani ini. Nggak usah jauh-jauh lah,
begitu kena asam urat hilang kegagahannya. Sebelah pakai sendal, sebelah pakai sepatu. Ternyata sehat itu penting setelah kita tahu ketika kita mendapatkan penyakit. Ini yang perlu kami sampaikan, dan sebagai informasi, mohon izin nanti sore kita akan kedatangan tamu yang mulia, Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan sekaligus beliau juga saat ini menjadi pejabat sementara Menteri Hukum dan HAM karena Bapak Menteri sedang ada lawatan ke luar negeri. Oleh karena itu nanti mohon izin Bapak Ibu jajaran eselon 3, Pak Direktur dan Ibu Direktur Poltekim, kiranya kita bisa briefing setelah apel ini sebentar, nggak usah lama-lama briefingnya, karena menerima tamu bukan hal yang baru, hanya kita untuk menyatukan persepsi apa yang harus kita siapkan. Dan salah satu agendanya adalah beliau ingin berolahraga bersama dengan seluruh taruna. Ini kalau lengkap di sini, larinya nggak bisa kalau di dalam sini. Karena kalau kumpul semua yang dari Tangerang ke sini, dari ujung sana sampai ke ujung sini, taruna semua isinya. Jadi nggak bisa lari. Kayak macetnya jalan tol waktu Lebaran. Dari ujung Semarang sampai ke Jakarta, padat merayap. Ya. Saya kira demikian informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk selalu beraktivitas dan melahirkan inovasi-inovasi yang luar biasa untuk BPSDM ini. Tetap semangat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terus. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Yel-yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. 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 Pembacaan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, untuk kami yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, kami mohon ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kayakanlah kami dengan ilmu, muliakanlah kami dengan ilmu, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukkanlah kami jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah kami dari perkara yang keji dan mungkar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan barisan. Kepada pembina apel pagi. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, pemimpin apel dapat membubarkan barisan. Mohon perhatian, masing-masing kantor silakan membubarkan pasukannya. Berjalan.